Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi yudni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahri sadari wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih teman-teman, berjumpa lagi, untuk mata kuliah yaitu teknik penulisan dan presentasi. Kali ini kita, berada di pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat ini kita akan membahas yaitu parafrase, kutipan, dan referensi penulisan. Oke, kita lanjut, untuk ke materinya langsung. Yang pertama yaitu, tujuan pembelajaran mata kuliah ini untuk pertemuan ini apa sih? Yang pertama satu, memahami perbedaan kutipan langsung dan parafrase. Yang kedua, melakukan parafrase dengan tepat. Yang ketiga, menulis kutipan sesuai kaidah akademik. Dan yang keempat yaitu menyusun referensi dengan apa? Ini stylenya ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini tuh ada 4 ya. Yaitu memahami perbedaan kutipan langsung dan parafrase, kemudian melakukan parafrasenya dengan tepat, kemudian menulis kutipan sesuai kaidah akademik, yang keempat adalah menyusun referensi dengan gaya apa. Oke, next. Pertama, perbedaan kutipan dan parafrase. Oke, ini menurut Neville 2010, kutipan adalah mengambil kata dari sumber secara persis yang ditandai dengan tanda kutip dan disertai rujukan sumber. Jadi, kutipannya itu diambil persis ya dari sumbernya itu sendiri ya, dengan apa namanya, tanda kutip dan disertai rujukan sumbernya ya. Kemudian kalau menurut Ramlan Surbakti 2007, yaitu kutipan merupakan pengulangan secara persis atau parafrase dari pendapat orang lain yang digunakan untuk memberikan kekuatan dan validitas dalam penulisan akademik. Nah, ini bisa jadi, apa, kutipannya, kalimatnya itu disempurnakan lah biar lebih sesuai dengan kita, tapi tetap sumbernya tetap dikasih ya. Next. Kemudian kita ke jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung, yaitu teks asli dalam tanda kutip. Yang kedua, kutipan tidak langsung, parafrase dengan gaya bahasa sendiri. Dan yang ketiga, plagiarisme, menggunakan ide orang lain tanpa menyebut sumber. Nah, nomor 3 ini harus dihindari ya teman-teman. Jadi kalau kalian itu mengutip tulisannya orang terus kalian ubah dengan gaya style fashion kalian sendiri itu boleh. Itu namanya kutipan tidak langsung. Tapi tetap apa namanya, sumbernya harus dicantumkan ya walaupun udah sedikit banyak kalian rubah. Sekarang akan kita bahas yaitu pertama yaitu kutipan langsung, yaitu mengambil kalimat persis dari sumber asli tanpa perubahan dan menuliskannya dalam tanda kutip. Ciri-ciri kutipan langsung. Yang pertama, teks diambil sama persis dari sumber. Yang kedua, diberi tanda kutip. Dan yang ketiga, dicantumkan nama penulis dan tahun. Nah, seperti yang awal-awal tadi, definisi itu kan juga sama ya. Saya mengutip dari apa namanya orang itu juga saya ambil itu namanya sumbernya. Seperti itu contohnya. Terus kemudian contoh kutipan langsung. Nelson Mandela 1994 menyatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Nah, ini adalah salah satu contoh kutipan langsung. Jadi, ada tanda kutipnya, terus kemudian tidak ada perubahan untuk kalimatnya. Sumbernya pun juga ada nama dan tahunnya ya. Next.
Sekarang kita bahas poin kedua yaitu kutipan tidak langsung atau parafrase, yaitu menyampaikan kembali ide atau pendapat dari sumber dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Jadi kata-katanya diubah tapi poinnya tetap sama, maknanya tetap sama ya. Yang pertama yaitu tidak diberi tanda kutip, yang kedua struktur kalimat dan kata diganti. Dan yang ketiga, tetap mencantumkan sumber, penulis, dan tahun. Jadi, bedanya tadi kalau yang langsung tadi diberi tanda kutip, kalimatnya tetap, kalau di sini struktur tidak diberi tanda kutip, struktur kalimatnya pun diganti ya dengan kata ganti ya, tapi tetap samanya yaitu penulis dan tahunnya tetap dicantumkan sumbernya. Sekarang contoh, kutipan tidak langsung. Menurut Mandela 1994, pendidikan memiliki kekuatan besar untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat. Nah, ini adalah apa namanya, menggunakan kata-kata sendiri, tapi tetap ya harus menyantumkan sumber. Nah, ini tanda kutipnya tidak ada, terus kemudian, kata-katanya pakai sendiri, tapi sumbernya tetap ya, tetap dicantumkan, yaitu menurut Mandela tahun 1994. Sekarang kita bahas untuk poin ketiga yaitu plagiarisme. Ini sangat dihindari ya teman-teman, ini karena berdampak nanti kalau kita, terdetek plagiarisme itu ya. Plagiarisme adalah menggunakan ide, kalimat, atau karya orang lain tanpa menyebutkan sumber. Ini adalah pelanggaran etika akademik yang serius. Nah, akhir-akhir ini juga banyak ya kasus-kasus plagiarisme dan akhirnya, dibatalkan atau ditangguhkan ya mungkin. Nanti resikonya bertambah seperti itu. Kemudian oke kita bahas ciri-ciri plagiarisme sendiri yaitu yang pertama tidak ada kutipan atau referensi, yang kedua seolah-olah ide atau tulisan tersebut adalah milik sendiri. Nah, kalian nggak mau juga kan sebagai penulis terus diakuin orang. Nah, seperti itulah. Terus kemudian, contoh plagiarisme sendiri itu, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Nah ini misalnya, kata-kata ini jangan masukin tuh dalam, artikel atau dalam karya ilmuwan sampean tanpa ada, apa namanya, sumber dan tanda kutip tadi. Nah ini namanya plagiarisme ya, tanpa tanda kutip dan tanpa nyebut Mandela sebagai sumber. Konsekuensinya dari plagiarisme sendiri itu yaitu pertama, dikenai sanksi akademik, yang kedua nilai bisa dibatalkan, yang ketiga tidak lulus ujian atau karya ilmiah ditolak. Bahkan yang sudah sidang pun juga bisa nanti ditangguhkan ya teman-teman. Jadi tolong sangat dihindarin atau jangan dilakukan sama sekali untuk plagiarisme ini. Ya mungkin nggak sengaja lupa atau ini ya, apa namanya, janganlah. Nanti saya ajarkan juga untuk, apa nama, cara mensitasi, yaitu untuk pakai Mendeley ya, biar, apa namanya, teman-teman, tidak lupa mencantumkan sumbernya ya. Oke, pembahasan, untuk materi yang kedua yaitu teknik parafrase. Oke, kita bahas bagaimana teknik parafrase itu. Parafrase bukan hanya mengganti beberapa kata, tapi menyampaikan kembali gagasan orang lain dengan bahasa sendiri tanpa mengubah makna dan tetap mencantumkan sumbernya. Jadi boleh kata pendidikan tadi itu kalian ubah nih, sesuai fashion kalian, sesuai style kalian. Kalau misalnya kalian, wah ini kayaknya kurang pas atau kurang tepat atau kurang enak lah menurut, intuisi kalian lah, bisa kalian ubah. Tapi tetap mencantumkan sumbernya, itu poinnya, pokoknya itu makna dan sumbernya ya, jangan lupa ya. Next, ada 4 teknik parafrase. Yang pertama, pahami dulu maksud penulis asli. Nah, maknanya apa itu? Kita pahamin dulu. Dan yang kedua, ubah struktur kalimat dan kosakata.
Yang ketiga, jangan ubah makna. Nah, tadi kalau misalnya sudah paham tuh maknanya apa, misalnya maknanya tadi pendidikan, ya harus tetap fokusnya di pendidikan, walaupun struktur kalimat dan kosakatanya kalian ubah, tapi maknanya tetap di pendidikan. Terus yang keempat, cantumkan sumber meskipun diparafrase. Nah, cantumin sumber ya yang paling terakhir itu ya. Oke, next. Pertama, pahami maksud penulis asli. Nah, jangan langsung ubah kata per kata. Pertama-tama baca dan pahami dulu isi dan maksud dari kalimat asli tadi. Oke, tipsnya gini. Jadi, misalnya kalian pengen memparafrase suatu tulisan atau yang tadi aja lah Nelson Mandela tadi ya. Baca 2 sampai 3 kali hingga benar-benar paham. Jadi kalian baca mungkin 2 sampai 3 kali benar-benar paham maknanya apa. Terus, kemudian kalian tutup teks aslinya dan coba ceritakan kembali dengan kalimat sendiri. Jadi dengan versi kalian tuh yang lebih enak seperti apa. Bisa 2, 3 kali bahkan sampai 5 atau 10 kali ya. Kadang pun saya pun juga saya ulang-ulang nih kayaknya nggak pas ini, untuk apa, digitasi nih untuk ininya. Ya itu saya baca ulang-ulang sendiri. Nanti teman-teman bisa praktekin sendiri juga. Kedua, ubah struktur kalimat dan kosakata. Setelah paham, ubah susunan kalimat dan gunakan sinonim yang sesuai. Nah, kuncinya parafrase itu struktur kosakata dan sinonim. Bisa ya pakai sinonim ya. Contoh teks aslinya. Teknologi digital telah mengubah cara siswa belajar di kelas. Nah, ini parafrasenya. Cara belajar siswa di ruang kelas mengalami perubahan besar karena adanya teknologi digital. Nah, ini maknanya, kita pahami maknanya dulu nih. Dari teks aslinya, maknanya itu tentang teknologi digital dan tentang, perubahan ya. Nah, dari teks aslinya itu ada 2 makna itu ya, tentang teknologi digital yang dapat mengubah siswanya. Kemudian diparafrase, cara belajar siswa di ruang kelas mengalami perubahan. Nah, poinnya perubahan, kemudian perubahan besar karena adanya teknologi digital. Nah, di sini maknanya itu, perubahan dan teknologi digital. Di sini maknanya tetap ya, cuman udah diparafrase menjadi kalau saya sih menjadi lebih eye-catching ya untuk parafrasenya ini ya. Oke, next. Ketiga, jangan ubah makna. Hati-hati, jangan sampai parafrase kamu menyimpangkan atau menambahkan interpretasi pribadi yang tidak ada di teks asli. Contoh ini, teknologi digital menyebabkan siswa malas belajar. Ini, masih contoh yang tadi ya, yang pertama tadi ya. Terus kemudian, tadi kan teknologi, terus kemudian perubahan ya. Nah, ini malah menyebabkan siswa malas belajar. Nah, ini kan salah, padahal teks aslinya tidak mengatakan demikian, ya. Kemudian keempat yaitu cantumkan sumber meskipun diparafrase. Nah, ini hukumnya wajib ya teman-teman, walaupun sudah kalian buat lebih eye-catching kata-katanya, strukturnya, tapi tetap hukumnya wajib yaitu mencantumkan nama penulis dan tahun, walaupun kamu sudah pakai kalimat sendiri. Contoh, ini pakai format apa style ya. Menurut Andi 2020, teknologi digital telah membawa transformasi dalam metode belajar siswa. Oke, ini kan diparafrase lagi tuh, dari tadi perubahan sekarang transformasi ya, tapi maknanya tetap sama yaitu teknologi digital dan transformasi atau perubahan itu sendiri. Next. Contoh kutipan dan parafrase teks asli. Pendidikan adalah senjata paling ampuh. Mandela 1994. Nah, kutipan langsungnya Mandela 1994 menyatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh. Terus kemudian kalau diparafrase nih dengan, intonasi kita yaitu menurut Mandela pendidikan memiliki kekuatan besar. Mandela 1994. Nah, seperti itu ya teman-teman ya contohnya ya. Sekarang kita ke format penulisan referensi atau apa style, yaitu misalnya ini, penulisan untuk buku, isinya itu nama, terus kemudian tahun, judul, itu dalam italik, terus kemudian penerbitnya.
Kalau dalam penulisan jurnal, yaitu terdiri dari nama, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume atau nomor, terus kemudian ada halaman. Kalau untuk website biasanya nama, tahun, judul halaman, dan URL-nya. Nanti ya teman-teman, ini ada pasti tentu ada 3 ya, baik penulisan buku ataupun jurnal dan website ya. Tuh. Contoh penulisan referensi apa style buku. Format, nama belakang, inisial tahun, judul buku, tulisan italik dan penerbit. Contoh, Freshbell J.B 2014, recent design, kualitatif, kuantitatif, and mixed method approach sec publication. Nah, ini adalah bukunya ya. Judulnya yaitu recent design, terus nama belakangnya sudah ya, nama belakang orangnya, terus kemudian tahunnya sudah, judul bukunya pun ditulis dengan italik ya atau miring ya. Terus juga penerbitnya juga ada ya. Nah, ini contoh penulisan buku. Terus kemudian jurnal ilmiah nih contohnya yaitu Setiawan A, nama belakang Setiawan A 2020, inisialnya tahun itu tadi ya Setiawan A 2020 ya. Terus kemudian judul artikel pengaruh media sosial terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Terus kemudian nama jurnalnya Jurnal Psikolog Pendidikan, volumenya 12. Terus kemudian halamannya ada ya. Nah, ini contoh kalau penulisan di jurnal ilmiah. Nanti kalau teman-teman pakai Mendeley itu sudah otomatis teman-teman. Jadi kalian tidak menulis manual. Nanti saya berikan juga untuk tutorialnya ya. Next, website. Nah, kalau untuk website sendiri formatnya yaitu nama penulis, tahun judul, halaman URL. Contoh, American Psychology Association tahun 2020, style introduction, terus halaman URL-nya ada ya. Nanti ada catatan tambahan ya penulisan yaitu yang pertama yaitu urutan referensi di daftar pustaka itu harus alfabetis. Terus kemudian yang kedua gunakan identitas menggantung atau hanging indent jika diketik Word. Terus kemudian judul buku di italik, judul artikel tidak, nama jurnal harus italik. Nah, ini tadi teman-teman nggak usah khawatir. Nanti saya ajarkan untuk Mendeley juga, ini berbasis AI. Nah, ini nanti semuanya sudah otomatis, tinggal kalian buat library-nya, terus kemudian tinggal nanti citasi aja dan sudah otomatis. Jadi teman-teman nggak usah pusing untuk masalah daftar pustaka atau citasi nanti ya. Oke, penutup yang pertama yaitu parafrase itu bukan mengubah beberapa kata ya. Jadi parafrase itu bukan mengubah ya. Maknanya tetap sama ya. Terus kemudian kutipan itu harus akurat dan jujur. Dan yang ketiga yaitu tone plagiarisme, yaitu selalu sebutkan sumber. Dan hindarin plagiarisme. Bisa nanti berefek teman-teman untuk ditangguhkan ya. Oke, yang terakhir yaitu adalah dan soal dan tugas. Tugasnya yaitu buatkan 10 contoh penulisan daftar pustaka setelah apa. Boleh daftar pustaka atau boleh ini ya teman-teman, kutipan ya. Kalau teman-teman memilih 10 contoh penulisan daftar pustaka itu 10 ya, tapi kalau teman-teman mau tugasnya itu kutipan cukup 5 saja kalau untuk kutipannya. Oke, untuk pertemuan keempat kali ini saya akhirin teman-teman, saya kirim. Terima kasih atas waktunya, semoga materi yang disampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman dalam menyusun tugas dan dalam interpretasi nanti teman-teman dalam masukin dunia kerja, untuk sebagai visual teman-teman bagaimana membuat presentasi itu sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan lupa juga absennya ya, tulis di komentar yuk.
YouTube ini ya. Oke, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.